Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Syifa. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tidak lazim didengar oleh kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, yaitu tentang pentingnya public speaking bagi para mahasiswa. Percaya tidak percaya, public speaking adalah sebuah fondasi utama di dunia akademik dan karir. Oke, saya ingin mengawali penyampaian kali ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu, pernahkah kalian melihat seorang mahasiswa yang sangat cerdas, sangat menguasai materi dengan baik, tetapi ketika diminta presentasi, suaranya gemetar, pandangannya tertuju ke lantai, bahkan lupa dengan materi yang telah dipelajarinya semalaman. Oh, atau mungkin mahasiswa itu adalah kita sendiri, atau siapapun ya. Namun, saya yakin sebagian besar mahasiswa pernah mengalami situasi tersebut. Ironisnya, kita menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar berbagai disiplin ilmu, tetapi seringkali lupa melatih satu keterampilan yang menentukan apakah ilmu itu dapat dipahami oleh orang lain, yaitu kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Padahal sebuah gagasan yang hebat tidak akan memberikan dampak apabila tidak mampu disampaikan dengan baik. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa public speaking bukan hanya keterampilan berbicara, melainkan keterampilan memengaruhi, menginspirasi, dan membuka peluang. Lalu, mengapa topik ini penting? Kita hidup pada era yang berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Hari ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence mampu menjawab pertanyaan dalam hitungan detik. Internet mampu menyediakan jutaan informasi hanya dengan satu kali pencarian. Namun, ada satu kemampuan yang hingga kini tetap menjadi keunggulan manusia, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif. Menurut National Association of College and Employers atau NACA, kemampuan komunikasi secara konsisten termasuk salah satu kompetensi yang paling dibutuhkan oleh dunia kerja. Artinya, perusahaan tidak hanya mencari lulusan yang memiliki nilai akademik tinggi, tetapi juga mampu menyampaikan ide, bekerja sama, berdiskusi, dan meyakinkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa IPK memang penting, tetapi kemampuan menjelaskan ilmu yang kita miliki kepada orang lain tidak kalah penting. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan public speaking? Menurut Stephen A. Lucas dalam buku The Art of Public speaking adalah proses menyampaikan gagasan kepada audiens secara terencana dengan tujuan memberikan informasi, memengaruhi, atau menghibur. Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa public speaking bukan sekedar berbicara di depan banyak orang, namun public speaking adalah seni menyampaikan pesan sehingga audiens memahami, mempercayai, bahkan terdorong untuk bertindak. Karena itu, berbicara dan public speaking bukanlah dua hal yang sama. Semua orang dapat berbicara, namun tidak semua orang mampu membuat orang lain mendengarkan. Kemudian, mengapa mahasiswa harus menguasai public speaking? Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah situasi. Ada dua mahasiswa yang akan menjalani sidang proposal. Mahasiswa pertama menguasai materi, tetapi berbicara dengan suara pelan, membaca seluruh slide, tidak melakukan kontak mata, dan menjawab pertanyaan dengan ragu-ragu. Mahasiswa kedua memiliki kemampuan akademik yang setara, namun ia menjelaskan materi secara runtut, menggunakan bahasa yang jelas, mampu mempertahankan argumen, serta menunjukkan kepercayaan diri. Menurut Anda, mahasiswa manakah yang lebih mudah memperoleh kepercayaan dari dosen penguji? Jawabannya tentu mahasiswa kedua. Bukan karena ia lebih pintar, melainkan karena ia mampu mengkomunikasikan pengetahuannya. Inilah mengapa public speaking menjadi sangat penting.
Pertama, public speaking membantu mahasiswa membangun kepercayaan diri. Semakin sering seseorang berbicara di depan umum, semakin terbiasa pula ia menghadapi tekanan dan rasa gugup. Nah, kepercayaan diri bukanlah bakat. Kepercayaan diri adalah hasil dari berbagai latihan. Kedua, public speaking meningkatkan kualitas akademik. Presentasi, seminar, diskusi ilmiah, hingga sidang skripsi bukan hanya menguji isi materi, tetapi juga menguji bagaimana materi itu disampaikan. Ketiga, public speaking mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia profesional. Suatu hari nanti kita akan mengikuti wawancara kerja, kita akan memimpin rapat, kita akan mempresentasikan proyek, bahkan mungkin menjadi guru, dosen, pemimpin organisasi, atau pembicara dalam forum masyarakat. Pada saat itulah kemampuan public speaking menjadi pembeda. Lalu, bagaimana melatih public speaking? Pertama, berlatih secara konsisten. Tidak ada pembicara hebat yang lahir tanpa latihan. Bahkan, pembicara profesional pun terus berlatih sebelum ia tampil. Kedua, kuasai materi, bukan sekedar menghafalnya. Ketika kita memahami materi, kita akan lebih mudah menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Ketiga, bangun hubungan dengan audiens. Lakukan kontak mata, gunakan intonasi yang bervariasi, berikan jeda pada bagian penting, ajukan pertanyaan yang membuat audiens berpikir, karena komunikasi yang baik bukanlah monolog. Komunikasi adalah dialog, meskipun hanya satu orang yang berbicara. Keempat, jangan takut melakukan kesalahan. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Seperti kata Dale Carnegie, keberanian berbicara tumbuh melalui pengalaman, bukan melalui menunggu rasa takut itu hilang. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan diri Anda 5 tahun dari hari ini. Anda sedang mengikuti wawancara kerja, atau mungkin sedang mempertahankan hasil penelitian di hadapan para akademisi, atau bahkan berdiri di depan ratusan mahasiswa sebagai seorang pendidik. Pada saat itu, apakah Anda ingin dikenal sebagai seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak mampu menyampaikannya? Ataukah sebagai seseorang yang mampu mengubah pengetahuan menjadi inspirasi bagi banyak orang? Pilihan itu sebenarnya mulai ditentukan sejak hari ini. Maka pilihlah pilihan yang sangat bijak. Baik, kita sering berpikir bahwa kesuksesan ditentukan oleh beberapa atau seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Padahal dalam banyak kesempatan, kesuksesan juga ditentukan oleh bagaimana kita menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Public speaking bukan tentang menjadi orang yang paling banyak berbicara. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas, menghargai audiens, serta membangun pengaruh melalui komunikasi yang baik. Karena itu, jangan menunggu sampai menjadi pembicara profesional untuk mulai berlatih. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Berani bertanya di kelas, berani menyampaikan pendapat dalam diskusi, berani menjadi presenter kelompok. Karena setiap kesempatan berbicara adalah kesempatan untuk bertumbuh. Saya ingin menutup penyampaian ini dengan sebuah kalimat yang patut kita renungkan. Ilmu akan membuat seseorang menjadi cerdas. Namun, kemampuan menyampaikan ilmu akan membuatnya memberi manfaat bagi orang lain. Semoga kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang kaya akan pengetahuan, tetapi juga mampu menyebarkan pengetahuan tersebut melalui komunikasi yang baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.